Tasikmalaya adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak 106 sebelah timur kota Bandung. Sebuah kota yang sangat sejuk dan penuh dengan aura Islamiyah. Karena kota ini juga dikenal sebagai kota santri yang hampir di seluruh wilayah Tasikmalaya terdapat pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok kecil maupun pondok besar. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Pesantren yang didirikan tahun 1931 oleh almarhum Kiai Haji Ruhiyat yang letaknya di Desa Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya. Almarhum dilahirkan tanggal 11 November 1911 di Cisaro, Cipakat, dari pasangan Ibu Haja Umayyah dan ayah Haji Abdul Ghafur. Riwayat pendidikan almarhum Kiai Haji Ruhiyat dimulai dengan memasuki bangku sekolah Vervolah Sukasenang tahun 1918 hingga kelas 4 pada tahun 1921. Walaupun hanya lulusan SD kelas 4, almarhum mengkaji berbagai pondok pesantren. Di antaranya Pesantren Celenga Sukaraja Garut, Cigalontang, Cintawana, dan akhirnya tahun 1929 beliau kembali menjadi santri di Pesantren Cilenga. Pada tahun 1931 beliau mulai mengamalkan ilmunya dengan mendirikan Pondok Pesantren Cipasung. Pondok Pesantren Cipasung itu didirikan pada tahun 1931 oleh ayahanda Kiai Haji Ruhiyat. Beliau lahirnya itu tanggal 11 bulan 11 tahun 11 itu. Pertama hanya mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren saja di tahun 1931. Di mana santri yang menetap waktu itu berkisar 40 orang yang sama-sama ikut waktu didirikan, yaitu dari pondok pesantren di mana beliau mondok, yaitu dari Pondok Pesantren Cilenga, Lewisari, masih Kabupaten Tasikmalaya. Jadi waktu beliau mau mendirikan, ada dari pondok pesantren di sana yang beliau tempat belajarnya ikut. Yang membedakan pondok pesantren ini dengan pondok pesantren lainnya, yaitu pengelolaannya dilakukan turun-temurun oleh keluarga. Sebenarnya kalau melihat dari keluarga, dari ayah beliau, Haji Abdul Ghafur, memang belum ada sebelumnya itu lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang dirintis atau oleh keluarga gitu. Tapi baru oleh Kiai Ruhiyat
di salah seorang dari putra Kiai Haji Abdul Ghafur mau mendirikan pondok pesantren. Walaupun Kiai dilihat sendiri, beliau itu hanya tamatan SD atau perpolah dulu itu. Tapi mungkin cita-cita dalam pendidikannya tinggi, sehingga walaupun keluaran SD hanya sampai kelas 4, di perpolah suka senang dulu, beliau melanjutkan ke pondok pesantren Cilenga. Keluaran SD kelas 4, belajar di sana itu sampai dalam usia berapa tahun ya? Karena kelahiran tahun 11 ya. Kelahiran tahun 11 ditambah itu tahun 31 itu waktu beliau mendirikan usia 20 tahun. Sedang beliau pesantren di sana selama 8 tahun, berarti dari 12 tahun. 12 tahun masuk pondok pesantrennya. Pada tahun 1950, Ponpes Cipasung mendirikan sekolah pendidikan Islam. Di samping pelajaran agama Islam, di sekolah ini diberikan pula pengetahuan umum yang diberi nama SMIP, yaitu Sekolah Islam Pertama. Tujuan didirikannya sekolah di lingkungan pondok pesantren, yaitu almarhum ingin santri-santrinya selain belajar agama, juga dapat memiliki ilmu pendidikan umum. Kalau Abah almarhum itu ingin tujuannya supaya antara yang sekolah dengan yang pesantren itu bersatu. Karena istilah dulu kalau yang santri melulu lah gitu nggak pesantren, biasanya dicemoohkan oleh para yang tidak sekolah, yang tidak di pesantren. Istilah dulu ada santri buduk katanya gitulah. Pokoknya atau kuper lah gitu. Tapi kalau udah di lembaga di pesantren ada sekolah, ini sama. Jadi akhirnya yang tadinya nggak masuk pesantren, karena sekolahnya di pesantren, akhirnya dua-duanya gitu. Jadi tujuannya untuk yang sekolah juga bisalah dilakukan di pondok pesantren. Sehingga membekali para siswa yang sekolah itu, bukan hanya dapat agama dari pelajaran yang kurikulum di lembaga formal, tapi juga tambahannya utamanya dari pondok pesantren. Tahun 1953 didirikan Sekolah Rendah Islam atau SRI yang kemudian berubah menjadi Madrasah Wajib Belajar atau MWB dan sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau MI. 25 September 1965 dengan Fakultas Tarbiyah yang pertama dibuka. Tahun 1969 didirikan Sekolah Persiapan IAIN. Tahun 1978 berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN. Tahun 1992 didirikan pula Madrasah Sanawiyah Cipasung atau MTS. Di tahun 90-an didirikan 3 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, dan Institut Agama Islam. Semua lembaga-lembaga pendidikan tersebut berada di bawah koordinasi suatu Yayasan Pesantren Cipasung dengan Akta Notaris Yayasan nomor 11 tahun 1967. Santri yang masuk ke pondok pesantren tidak hanya dari Pulau Jawa saja, namun dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang paling banyak di sini adalah ya Jawa Barat, ya DKI, Lampung, yang banyak itu. Jawa Tengah juga. Jawa Tengahnya sampai Brebes yang banyak tuh. Jadi kalau dari provinsi lain itu hanya ada saja gitu. Serta tidak ada persyaratan tertentu untuk mendaftar menjadi santri. Namun untuk masuk sekolah diberikan tes ujian masuk sekolah. Persyaratan pesantren memang segala dari mana saja yang masuk lah, tidak dilihat
dasar ekonomi, tidak ada dasar pendidikan. Jadi yang di pesantren itu ada yang dari SD, ada juga yang dari SMP masuknya, ada juga yang masuk dari SMA. Jadi tidak sama. Oleh karena itu kalau lihat di asrama, kalau di asrama itu macam-macam. Satu kamar itu ada yang anak SMP, ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMA, ada mahasiswa. Karena untuk di pesantren itu dari semua itu lapisan dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, belakang ekonomi, ya diterima gitu di pesantren. Tapi kalau di formal ini sesuai dengan persyaratan pendidikan formal. Sehingga seorang siswa itu punya 2 rapor. Rapat pendidikan agama dan rapat khusus yang mulok gitu. Jadi kejuaraannya 2 nanti. Sampai terakhir diberi sertifikatnya 2, ijazahnya 2, yang yayasan 1, yang dari lembaga formal 1, jadi 2 gitu. Ana اليوم أريدكم أن تقولوا جماعة مثل ما أقول. فهمتم؟ Pengajar di pesantren dan sekolah diambil dari keluarga besar dan alumni yang tinggal di sekitar pesantren. Berpondok pesantren bukan berarti tidak belajar ilmu pendidikan umum dan ilmu teknologi. Pondok pesantren yang memiliki luas tanah 11 hektar ini kini memiliki murid kurang lebih 5.000 orang dari TK hingga perguruan tinggi. Inilah yang menjadi ciri utama dari Pondok Pesantren Cipasung, belajar agama Islam dan pendidikan umum. Teman-teman, aku Magfirah Zahra. Aku kelas 8C di Madrasah Sanawiyah Cipasung. Selamat datang di Yayasan Pesantren Cipasung. Pengen tahu apa aja yang ada di Yayasan Pesantren Cipasung? Yuk ikuti aku. Pagi yang indah dan sejuk mengawali aktivitas para santri di bulan suci Ramadan. Berkumpul di masjid untuk tadarusan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menambah rahmat di bulan yang sangat mulia dan penuh ampunan. Setelah selesai tadarusan, para santri siap mengemban ilmu pendidikan di MTS Cipasung. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di MTS Cipasung. Untuk kesempatan kali ini kita akan ke ruang komputer. Ayo ikut. MTS Cipasung merupakan sekolah di bawah binaan Yayasan Pondok Pesantren Cipasung. Memiliki murid 155 siswa yang terdiri dari 6 kelas.
Teman-teman, sekarang siswa-siswi MTS Cipasung lagi belajar di ruang komputer nih. Yuk kita lihat apa yang mereka lakukan. Fasilitas di MTS Cipasung diantaranya terdapat lab komputer, Nah, teman-teman, tadi kita kan udah berkunjung ke ruang komputer. Sekarang kita udah ada di ruang belajar kelas 9. Tuh, lihat mereka lagi belajar. Kegiatan belajar mengajar MTS ini sama dengan sekolah reguler lainnya. Namun, di sini pembelajaran agamanya lebih banyak daripada di sekolah reguler. Mengenai pendidikan pesantren dengan sekolah, ya kalau di madrasah itu memang ada kaitannya. Karena di pesantren itu dibahas tentang masalah-masalah pelajaran agama, termasuk masalah kitab kuning, dan di madrasah sanawiyah juga ada, yang diantaranya ada pelajaran akidah akhlak, kemudian ada pelajaran fikih, kemudian ada sejarah Islam, kemudian juga ada Quran hadis, ada juga BTQ ya. BTQ itu belajar tulis Al-Quran. Jadi memang ada hubungannya. Jadi ketika misalnya ada siswa yang memang belum mampu untuk belajar, itu bisa dibantu di pesantren begitu. Teman-teman, sekarang kita ada di Madrasah Ibtidaiyah Cipasung. Tuh, ada kita lagi belajar nih. Oh ya, dulu aku juga sekolah di sini loh. Pondok Pesantren Cipasung juga mendirikan MI bagi para santrinya atau masyarakat di sekitar pondok. Teman-teman, kakak-kakak kelas kita lagi belajar nih. Dan ini adalah salah satu ruangan yang ada di SMA Islam Cipasung. Dan masih banyak lagi ruangan lainnya. Begitu pula dengan fasilitasnya. Pengen lihat? Yuk ikuti aku. SMA Cipasung adalah sekolah menengah yang masih berada di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung dengan fasilitas yang lengkap. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di MAN Model Cipasung. Gimana? Luas kan? Di sini terdapat banyak banget fasilitas. Pengen tahu lebih banyak? Yuk ikuti aku. Madrasah Aliyah Negeri Cipasung berasal dari Sekolah Persiapan IAIN atau SPIAIN yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Cipasung dalam rangka meningkatkan, memperkaya, dan memperluas lembaga pendidikan di pesantren Cipasung. Secara berangsur-angsur, MAN Cipasung berusaha meningkatkan diri dalam pengembangan fisik maupun non-fisik, dan pada tahun 1998 dipercaya sebagai MAN Model. MAN ini dulu namanya Sekolah Persiapan IAIN, didirikan oleh pesantren Cipasung. Jadi ada kesejarahan dengan pesantren Cipasung. Lalu berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Cipasung. Lokasinya dulu disediakan juga oleh pesantren Cipasung. Ya, saya ingin membantu para siswa itu untuk mencapai masa depannya yang baik. Dia bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar agama yang kuat. Yayasan Pondok Pesantren juga memiliki TK Cipasung, SMP Cipasung, dan SMK Cipasung
yang lokasinya masih di dalam area pondok pesantren, serta 3 lembaga perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, dan Institut Agama Islam Cipasung dengan memiliki fasilitas diantaranya micro-teaching, perpustakaan, dan lab multimedia. Ya, sehingga di perguruan tinggi kita ada kurikulumnya cukup berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Gitu. Jadi ada beberapa di samping mata kuliah yang secara nasional, kita juga memberikan muatan lokal yang lebih orientasinya kepada ekonomi yang berbasis ekonomi Islam, gitu kan. Ya, dalam pengertian bagaimana ekonomi yang diajarkan dalam fikih, gitu kan. Seharian menuntut ilmu di sekolah serta perguruan tinggi, para santri kembali ke asrama masing-masing di Pondok Pesantren Cipasung. Pondok Pesantren Cipasung sendiri memiliki murid sekitar 1.600 siswa. Asrama yang tersedia yaitu 20 asrama terdiri dari 10 asrama putri dan 10 asrama pria, serta didukung oleh fasilitas pondok kesehatan pesantren. Keduanya itu enggak namanya siapa? Hasan Basri. Di pesantren ada masjid untuk sholat berjamaah, ini 3 lantai, ada madrasah untuk pengajian, kelas-kelas pengajian, itu ada beberapa kelas pengajian, kemudian juga ada dapur umum, ada WC, kemudian WC umum, kemudian ada poskesden, itu untuk melayani kesehatan. Jadi santri di sini yang sakit tidak usah jauh-jauh, pesantren menyediakan perawatnya, menyediakan dokternya, kemudian santri berobat gratis. Tasikmalaya adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
terletak 106 sebelah timur kota Bandung. Sebuah kota yang sangat sejuk dan penuh dengan aura Islamiyah. Karena kota ini juga dikenal sebagai kota santri yang hampir di seluruh wilayah Tasikmalaya terdapat pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok kecil maupun pondok besar. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Pesantren yang didirikan tahun 1931 oleh almarhum Kiai Haji Ruhiyat yang letaknya di Desa Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya. Almarhum dilahirkan tanggal 11 November 1911 di Cisaro, Cipakat, dari pasangan Ibu Haja Umayyah dan ayah Haji Abdul Ghafur. Riwayat pendidikan almarhum Kiai Haji Ruhiyat dimulai dengan memasuki bangku sekolah Vervolah Sukasenang tahun 1918 hingga kelas 4 pada tahun 1921. Walaupun hanya lulusan SD kelas 4, almarhum mengkaji berbagai pondok pesantren. Di antaranya Pesantren Celenga Sukaraja Garut, Cigalontang, Cintawana, dan akhirnya tahun 1929 beliau kembali menjadi santri di Pesantren Cilenga. Pada tahun 1931, beliau mulai mengamalkan ilmunya dengan mendirikan Pondok Pesantren Cipasung. Pondok Pesantren Cipasung itu didirikan pada tahun 1931 oleh ayahanda Kiai Haji Ruhiyat. Beliau lahirnya itu tanggal 11 bulan 11 tahun 11 itu. Pertama hanya mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren saja di tahun 1931. Di mana santri yang menetap waktu itu berkisar 40 orang yang sama-sama ikut waktu didirikan, yaitu dari pondok pesantren di mana beliau mondok, yaitu dari Pondok Pesantren Cilenga, Lewisari, masih Kabupaten Tasikmalaya. Jadi waktu beliau mau mendirikan, ada dari pondok pesantren di sana yang beliau tempat belajarnya ikut. Yang membedakan pondok pesantren ini dengan pondok pesantren lainnya, yaitu pengelolaannya dilakukan turun-temurun oleh keluarga. Sebenarnya kalau melihat dari keluarga, dari sini, Pesantren Cipasung merupakan pondok yang sangat besar, termasuk pondok yang sangat mendunia, bahkan di luar negeri pada tahu bahwa Pondok Pesantren Cipasung adalah pondok pesantren yang bermutu, yaitu gabungan antara salafiyah sama modern. Memilih untuk pondok adalah hal yang paling berat, karena harus hidup mandiri serta jauh dari sanak keluarga, apalagi di bulan yang penuh barokah dan ampunan bulan Ramadan. Sahur dan berbuka dengan makanan seadanya, namun penuh kebahagiaan di dalam hati. Di sini senang aja gitu, soalnya di sini bisa belajar memperdalam tentang fikih yang kayak gitu. Soalnya dulu kan saya juga pernah pesantren, cuma di sana cuma belajar Al-Quran gitu, jadi kitabnya nggak diperdalam. Menurut saya Pondok Pesantren Cipasung itu menarik minat saya untuk belajar kitab kuning, karena di sini yang ditonjolkan itu adalah kitab kuning, di mana saya memang mau memperdalam kitab kuning. Pondok Pesantren Cipasung dituntut dan diperlukan keberadaannya dan harus dipertahankan kelestariannya, terutama dalam mencetak kader ulama intelek dan intelek ulama. Teman-teman, makasih ya udah ngikutin aku keliling-keliling Yayasan Pesantren Cipasung. Kami dari Yayasan Pesantren Cipasung mengucapkan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
dapat banyak banget fasilitas. Sudah gitu kumaha.